Apa tuh? Begini intinya, masing-masing kan punya hak keyakinan. Silakan. Silakan. Anda berhak memilih agama masing-masing. Silakan. Tapi ingat, ingat, kamu dibantu sama siapa? Kamu menyembah, emang kamu sujud? Kagak. Kagak Thank you, sujud. Bang. Paling pakai Saya boleh sepatu, ngomong? masuk ke Oke, gereja, saya boleh ngomong? nyanyi-nyanyi. Emang itu yang diterima Tuhan? Bukan. Saya boleh ngomong? Hah? Boleh saya ngomong? Tuhan menyuruh, Yesus menyuruh, sujud. Yesus menyuruh. Iya, saya boleh ngomong tidak? Sujud, tunduk ke Gantian. tanah. Bukan menyanyi-menyanyi dasar-dasar, bukan. 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 Ingat, Boleh saya ngomong? ingat. Tuhan menyuruh menyembah, sujud. Boleh saya ngomong? Silakan, Gantian. silakan. Oke, begini. Bagaimana Silakan, mungkin? Silakan, silakan. Halo Kak Yeste, shalom. Begini, Pak tenang Pak ya, tenang. Diskusi dengan saya itu tenang. Ya. Jangan Wah, wah, marah-marah. Tenang. Wah, Nanti wah, wah. takutnya darah tinggi Bapak naik. Tenang. Enggak marah, enggak. Cuma saya gitu. Tenang, tenang. Agak, saya dulu kagak agama boleh? kamu yang terbaik. Saya ngomong dulu boleh? Enggak. Saya ngomong boleh? Boleh. Begini Pak, begini. Boleh, Bagaimana mungkin Bapak mengatakan orang Kristen itu orang yang nggak benar, Pak? Dari ujung kepalamu sampai ke ujung kakimu, sampai ke dalam badanmu, semuanya itu produknya orang yang kamu katakan kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mungkin kau bisa mengatakan orang Katolik itu orang yang tidak benar, sementara kalender yang kau gunakan untuk menentukan kapan kau pergi kerja, kapan kau libur, kapan anakmu sekolah, kapan anakmu itu libur, kapan kamu terima gaji, itu kalendernya punyanya orang Katolik. Kalau memang kualitas kalian lebih smart, silahkan pakai kalender Hijriah untuk menentukan aktivitasmu. Kenapa pakai kalendernya orang Kristen yang kamu katakan kafir? Artinya apa? Pernyataan kamu tidak sesuai fakta. Kontribusinya orang Kristen itu lebih banyak dalam kehidupanmu, dan seharusnya kamu harus berterima kasih. Kalau tidak ada orang Kristen, mungkin kamu masih hidup seperti zaman batu. Ketiga, yang keempat, dari mana dasarnya kamu mengatakan Jackson bahwa orang Kristen itu bernyanyi-nyanyi? Loh, Daud itu bernyanyi-nyanyi ketika beribadah. Saya tunjukkan kamu ayatnya. Ya, sebentar. Ya, kita bukakan. Jadi gini Pak, mohon maaf kalau bahasa saya agak sedikit kasar Pak. Jangan sampai mulut kita itu lebih cepat dari otak kita tuh, jangan sampai. Saya tunjukkan Anda. Ya, 2 Samuel 6 ayat 5, dengarin. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaganya, diiringi oleh pujian-pujian dan nyanyi-nyanyian, serta diiramakan oleh kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracacap. Jadi orang Yahudi, Daud saja itu ketika memuji Tuhan sambil bernyanyi, nggak ada Daud itu teriak-teriak pakai toa, nggak ada Pak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kamu mengatakan Tuhan itu satu. Loh, orang Kristen itu sudah bertauhid jauh sebelum Islam itu muncul. Kata tauhid dalam bahasa Arab itu berakar dari kata tewahedo dalam bahasa Ethiopia. Dan orang Kristen sudah mengesahkan Tuhan. Di mana dalilnya? 1 Korintus 8 ayat 4. Dalam bahasa Arab menggunakan kata la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan selain Allah yang Esa. Siapa Allah yang Esa? 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, namun ada 3 pribadi yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiga pribadi ini adalah Allah yang satu. Dari mana dasarnya Jackson kau mengatakan bahwa Yesus adalah Allah? Yohanes 1 ayat 1. Fil badiyaikan al kalimatu wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 1 Timotius 2 ayat 8. Sebab Allah itu Esa, maka Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, Kristus Yesus. Jadi Allah yang Esa itu Allah Tritunggal, bukan Tuhanmu. Sebelum Tuhanmu ada, orang Kristen sudah mengesahkan Tuhan yang satu. Silakan.
Silakan Pak Takdir dibuka mikrofonnya Bapak. Mikrofonnya Pak, suaranya nggak kedengaran Pak. Mikrofonnya dibuka dulu. Tak bantu, saya bantu. Coba diterima. Iya, makasih banyak. Silakan. Halo, Pak Silakan. Jackson. Iya, silakan. Silakan. Saya dulu punya istri agama Kristen. Dulu, istri pertama agama Kristen. Halo? Iya. Nah, dia kan marga Seregar, Batak. Ada peranakan Makassarnya, Bugis. Paham? Saya masukin Islam. Mudah-mudahan dia di surga. Amin. Karena apa? Enggak. Kenapa bisa kan dia kan sudah kembali ke yang kebenaran. Kita kan cari agama yang benar. Oke. Agama Anda itu salah sebenarnya. Itu kan begini. agama Anda salah, sebenarnya salah. Tenang. Tuhan apa? Menyembah Tuhan itu manusia. Tenang. Begini, Pak Takdir, begini. Anda mengatakan istri Anda sudah pasti di surga kalau masuk Islam. Amin. Oke, berarti Islam itu pasti di surga, betul? Amin, surga, Pak. Karena diampuni dosa-dosanya. Oke, pertanyaan saya, Nabi Muhammad sekarang di mana? Kamu cari sendiri di mana? Kalau Islam itu sudah pasti surga, pertanyaannya siapa satu orang Islam yang sudah ada di surga? Siapa? Kamu sudah mati? Tahu ya siapa? Udah lihat? Kalau Islam sudah pasti masuk surga, sebutkan satu orang Islam yang sudah berada di surga. Nabi Yesus. Mana dalilnya? Mana ayatnya? Nabi Isa. Maksudnya mana ayatnya? Diangkat naik ke langit. Ayatnya Pak? Ada di Al-Quran. Quran surah berapa? Masa nggak tahu? Mana tahu ya Bapak yang nunjukkan? Iya, begini intinya, pokoknya ayatnya mana? Halo, dengar dulu. Ayatnya mana? Surah Al-Maryam ada. Maryam berapa? Bapaknya Yesus. Iya, ayat berapa? Ada nggak kamu? Lihat nggak? Kok saya sih disuruh cari? Oke, gini. Tadi pintar ngomong gini. Allah, Tuhan Yesus, gini, Allah, salah. Gini. Tuhan menyembah Bapa. Saya tunjukkan Anda, tenang. Saya tunjukkan Anda mengatakan Kristen itu nggak benar. Orang yang mengikuti Yesus itu sudah pasti masuk surga. Orang Kristen pasti masuk surga. Di mana ayatnya? Saya buktikan ada orang Kristen yang sudah di surga. Masa? 2 Korintus tenang. 2 Korintus 12 ayat 2, dengerin. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, tetapi Allah yang mengetahuinya. Aku melihat orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ada orang Kristen yang di surga dalam kitab kami. Oke, sekarang kalau Islam itu pasti, sebutkan satu orang yang sudah ada di surga dalam Islam. Bukan satu orang lagi, banyak orang yang meninggal. Mana dalilnya? Kalau cerita begitu kan salah kita. Udah tahu. Mana dalilnya? Saya tanya dulu kamu. Kamu yakin gak diri masuk surga? Saya tanya. Lo yakin? Ada buktinya. Mana buktinya? Kamu sembah Tuhan nggak? 2 Korintus 2 ayat 12 orang Kristen di surga. Kamu sembah Tuhan nggak yang benar? Kalau nggak benar ya nggak mungkin lah orang Kristen itu di surga. Allah tidak menerima umatnya bernyanyi-menyanyi. Orang sujud di hadapannya itu memohon ampun. Itu yang diterima. Itu dari Nabi Muhammad. Iya, makanya tadi saya katakan kalau memang Islam itu sudah menjamin manusia di surga, pertanyaannya siapa orang Islam yang sudah di surga? Coba. Alasan Nabi Isa, bukan Yesus.
Ya, Bukan siapa Yesus, orang Nabi Islam Isa. yang sudah di surga? Nabi Isa Islam. Nabi Isa Mana Islam. dalilnya? Mana dalilnya? Nabi Isa. Mana Nabi Isa. dalilnya? Mana ayat Al-Qur'annya? Buka di dalil, buka di Bibel kamu, buka ada dia. Oh, di Diangkat naik ke Bible mobil. kami. Katanya kitab kami sudah dipalsukan. Kok masih nyontek-nyontek kitab kami? Bukan dipalsukan. Kamu punya kitab. Wah, nggak benar Tulisan juga. tangan manusia udah. Petrus tidak ada. Tidak ada Nabi Petrus sebenarnya tidak ada. Itu tidak ada. Oke. Itu orang Roma. Kewajiban seorang nabi itu harus punya mukjizat, betul? Betul? Ya, semua punya. Semua punya. Semua punya. Semua punya. Kalau Ya. Muhammad adalah nabi, sebutkan satu mukjizatnya Nabi Muhammad apa? Dia diturunkan wahyu dari langit sama Allah. Mana Itu ayatnya mukjizatnya. wahyu adalah mukjizat? Ayatnya mana? Ini yang terakhir ini Al-Quran. Ayatnya mana? Kenapa dicari ayat lagi? Itu Loh. kan ajaran sudah. Loh, Ajaran kamu itu mengatakan, yang tidak harus kamu kerja. mengatakan, Itu ajaran Nabi Muhammad yang harus dikerjakan, bukan ajaran itu yang salah. Dengar maksud saya. kamu mengatakan, gini, kamu mengatakan Petrus itu bukan nabi, sementara Petrus itu bisa membangkitkan orang mati. 1 Petrus gimana? 3 ayat 3 sampai ke 4. Tidak ada sejarah itu bohong Saya tunjukkan? itu, tipuan belaka. Saya tunjukkan? itu. Bohong. Oke, saya tunjukkan. Bohong. Kita buka. Bohong itu. Ya. Yang kau tunjukkan, Oke, tunjukkan. Halo yang kau Kita tunjukkan, kita tunjukkan. itu Bibelnya ayatnya Kisah itu Rasul tangan 9, manusia. tenang dulu. Nggak Kamu ada. bilang saya bohong, saya buktikan. Kisah Rasul 3, 9 ayat 36, dengarin. Ya, silakan. Dengarin. Ya. Berarti nabimu kalah sama Petrus. Kita baca. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberikan sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Ayat 37. Dan setelah dimandikan mayatnya, lalu dibaringkan di ruang atas. Lida dekat Yope, ketika murid-murid mendengar berita itu bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia ini Petrus dibawa ke ruangan atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu dia masih hidup. Tetapi Petrus, dengarin ya. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah wahai anakku." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Dan Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri, dan dia hidup lagi. Ayo kau. Tuhan Ayo, dong Petrus. Tuhan dong. Ayo kau. Petrus Tuhan Sekarang dong. apa mujizat nabimu? Apa mujizat Muhammad sekarang? Oh. Apa mujizat Muhammad sekarang? Padahal ini, halo, saya tanya dulu ya kita ya. Saya tanya dulu ya. Apa saya tanya. mujizat Muhammad? Emang dipertanyakan itu. Loh, tadi kamu mengatakan semua nabi itu wajib memiliki mukjizat. Iya, untuk Apa mukjizat Nabi Muhammad? Nah, kamu, nabimu apa kamu? Saya tanya dulu, nabimu apa? Petrus membangkitkan orang mati. Oh, Paulus itu udah masuk. menyembuhkan orang sakit. Tidak ada di ajaran lain, tidak ada di ajaran Islam itu, nggak ada Petrus, tidak ada Nabi Petrus, tidak ada Ya, Nabi Petrus di ajaran kalau Islam. jangankan di dalam Islam, di dalam Kristen pun Muhammad itu bukan nabi. Oh iya. Halo, sebenarnya Bibelmu itu, sebenarnya Bibel kamu Apa itu, mukjizatnya Nabi Muhammad? dengar Yang ulangi. dulu. Apa? Apa mukjizat Nabi Muhammad? Muhammad. Oke, nggak usah mujizat. Sebutkan satu perbuatan baiknya Nabi Muhammad yang membantu orang. Apa?
Oh, banyak. Sebutkan satu. Banyak perbuatan baiknya Nabi Sebutkan Muhammad. satu. Orang Sebutkan terlantar diangkat. Orang miskin dikasih bahagiakan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Banyak. Mana dalilnya? Banyak mujizat. Mana dalilnya? Di Al-Quran semua itu ada. Di Ya, Al-Quran mana semua dalilnya? ada dalilnya. Ya, dalilnya apa? Saya bukakan. Begini, saya tanya dulu kita. Aduh, Pak. Bahkan perbuatan baiknya Nabi Bapak saja tidak Bapak bisa tunjukkan dalilnya. Ini Aduh, saya bukan gimana? saya potong itu. Saya tanya. Tidak, enggak. Gimana kita mau percaya, Pak? Saya saja, Pak, yang tidak bisa bermukjizat saja, saya bisa berbuat baik, Pak. Ada contohnya, saya kasih makan orang. Coba kita kasih bantuan dulu. Nggak perlu gitu, nggak perlu. Yang intinya ini. Loh, kok Yang nggak intinya perlu? begini. Halo, Pak Jackson. Kalau Saya tanya Nabi dulu. kamu tidak ada mukjizat, berarti Muhammad bukan? Ih, Bukan, tahu nah. bukan apa dia? Tadi kamu Dia mengatakan nabi, seperti nabi ini. terakhir. Setiap manusia yang mengaku nabi tanpa mukjizat, maka dia bukan nabi. Betul tidak, teman-teman? Setiap manusia yang mengaku dia sebagai nabi tanpa mukjizat, dia bukan nabi katamu. Nabi Muhammad ada mukjizat Wah. tidak? Pak Jackson, halo. Ada semua nabi ada. Cuma Ya, kita apa dapat mukjizatnya menceritakan Nabi itu. Muhammad? Itu. Musa membelah lautan. Yesus membangkitkan orang mati. Iya, semua Ya kan? ada. Kemudian Ada, sebentar, ada, ya, semua ada. Saya sudah tahu itu. sebentar. Petrus membangkitkan orang mati. Rasul Paulus mengobati orang sakit. Mujizatnya Nabi Muhammad apa? Kalau Rasul Paulus sebenarnya mengobati orang Jangan sakit ke banyak di Rasul Paulus puskesmas. dulu. Mujizat Nabi Muhammad apa? Mujizatnya Nabi Muhammad, dia dikejar sama orang Quraisy, mau dibunuh. Dia dilindungi sama malaikat. Dalilnya Di di Gua mana, Hira. Pak? Ada semua, cuma kamu Aduh. kayak makanya kalau mau belajar harus tahu dulu Al-Quran juga. Soalnya, Aduh. halo, Gimana? Pak Jackson, soalnya ini? Bible. Dengar Coba dulu, kita soalnya naikkan satu Bible orang. kamu. Coba kita naikkan satu orang. Coba. Siapa lagi? Boleh. Silakan. Ya, coba. Oh, Ada yang Bible. bisa bantu nggak? Coba. Jackson, Mas. kita ini sharing, bukan tukar pengalaman. Bukan tukar pengalaman, memang Bapak nggak tahu. Nggak usah saya dibantu. Saya kan tujuanku satu aja. Naikin Irma. Nggak ada Irma nggak ada, teman-teman, nggak ada di sini. Coba kita naikkan satu orang. Ya. Apakah ada teman-teman muslim yang bisa membuktikan mukjizatnya Nabi Muhammad berdasarkan Al-Quran? Nah, kabur lagi Pak Takdir ini memang.